Wajah kita adalah topeng-topeng. Semua semua wajah bertopeng. Topeng dan topeng saling menerjemahkan isyarat. Ayo, siapa di antara kita bersedia meninggalkan dari yang topeng? instrumen full aja. Apa kira-kira? Telah membuatmu angkuh dan kau tak pernah takut mati. Kau dengar Waska? Nasibmu bagai kereta waktu, berjalan terus berjalan, menelusuri rel-rel kehidupan yang kumal. Kurang pas ya. Waska Ababil. sebelumnya pernah bertemu Oke, cut dulu. Ini readingnya kurang meyakinkan ini, kurang pede. Jadi malam ini, padahal durasinya hanya beberapa jam dari yang tadi sore ketika reading. Nah ini harus jangan terlalu nunduk begitu. Itu kayak dimarahin sama guru gitu, ya. Lu harus lihat sini loh kalau Diangkat gitu. Jadi ya namanya membaca itu kan bisa sambil lihat ke depan gimana. Jangan takut habis dimarahin sama gurunya tiba-tiba langsung nunduk gitu. kayak masih ada band. Ini kacau banget ini. Readingnya blas berantakan ini. Ya ulang dibenahi lagi tuh. lapar di belakangmu. Waskamu meraung-raung. Mereka menggeram lapar. Mereka menatap nanar. Mereka berkeliaran di mana-mana. Ulang. Cukup sedikit ini ya berbobot vokalnya. Ada sedikit muatan emosi. Cuma jangan panjang-panjang belakangnya. Lebih tegas lagi. Kau menjelaskan kepada penonton tapi tegas. Jadi ketika kau mengatakan tidak, jadi bukan tidak. Ketika kau mengatakan iya, jangan begitu. Jadi kata demi kata, tegas-tegas saja. Saya mau ke toilet karena saya mau buang air kecil. Saya mau ke toilet karena saya mau buang air kecil. Nah itu dia nggak keren gitu. Ya lebih yakin lagi, biar mateng. Jadi jadi gini, Ababil baca satu kalimat, nah itu jelaskan ke penonton. Jadi nggak lihat depan, lihat kertas, lihat ke depan, nggak mungkin, nggak bisa begitu. Kan udah dibaca bolak-balik, pasti untuk satu kalimat itu bisa kau jelaskan langsung ke penonton itu sebenarnya. Yuk, tadi ini putaran kedua lumayan. Tekanannya ada, emosinya ada, bobotnya ada. Cuman jangan panjang-panjang, ujung-ujungnya jangan dipanjangin. Yuk. Lapar badan dan lapar jiwa telah membuatmu angkuh, dan kau tak pernah takut mati. Kau dengar Waska? Nasibmu bagai kereta waktu, berjalan terus berjalan, menelusuri rel-rel kehidupan, yang kumal, yang telah begitu lama kau kenal. Ya tahan. Nah ini sampai di sini ekspresimu udah kuat. Ekspresimu sudah tajam, mimikmu, tatapanmu sudah mulai tajam. Tapi kalimat demi kalimat masih panjang. Tapi sudah terlihat dan terdengar sudah mulai tegas. Ketika memang kita coba mundur beberapa jam ke belakang, ketika kau masih bingung ini kalimat mau diapain, ya ini kira-kira kalimat ini marah atau menjelaskan, ini hanya sekedar paparan atau bagaimana. Coba kau bayangkan Ababil itu seperti kayak sedang mengungkapkan sesuatu gitu loh. Umpamanya pengen minta beli apa sama ibu gitu, atau pengen ngajakin temen, yuk bro kita ini yuk gitu. Jadi biar agak beda aja bunyinya. Jadi kalimat pertama sampai kalimat berikutnya masih sama itu bunyinya, tapi tetap ada upayamu itu kelihatan. Itu ekspresimu udah mulai tajam, tatapanmu sudah mulai tajam, udah kelihatan. Cuman nadanya
Yuk, coba lagi. Tak peduli matahari, sementara kau diam membisu. Kereta waktumu lewat begitu saja. Enak kopi ya, sampai nggak suka kan. Yuk, dilanjutkan lembar berikutnya itu. Tetap konsisten dengan yang seperti yang tadi, latihan awal. Yuk. Seperti dia punya penyakit menular. Dan yang menambah kebencianku adalah saat aku sadar kucing itu punya satu mata mirip Pluto. Keanehan ini membuat istriku semakin sayang padanya. Seperti sudah kusebut, dia ini punya perasaannya halus, seperti sifatku yang kedua, yang membangunkan dalam diriku oleh binatang itu. Kian hebat oleh kemustahilan paling gila yang dapat dipikirkan akal manusia. Lebih dari satu kali saja menghalangi minat pada belang putih yang telah kusebut dan merupakan satu-satunya perbedaan yang nyata. Pada awalnya kabur belaka, tapi lambat laun dengan hampir tak kelihatan, maka akhirnya belang itu berubah, buatku ngamuk lebih dari setan. Maka kusentakkan tanganku dari genggamannya dan kukubur kapakku dalam kepalanya. Dia jatuh mati tanpa merintih. Selesai pembunuhan keji ini, aku segera menyembunyikan mayat dengan ketetapan hati. Aku sadar bahwa tak mungkin mayat itu kuangkat dari rumah siang atau malam tanpa dengan mudah dapat mengeluarkan bata-bata, menyodorkan mayat itu ke dalam, serta menempelkan lagi, hingga tak seorang pun akan melihat sesuatu yang mencuri. Maka setelah kusandarkan mayat itu pada tembok sebelah dalam, kutahan ia dengan sikap begitu. Sedang tangannya gampang kutekan kembali susunan bata seperti semula. Setelah ku beli pasir, aku merasa puas, gitu benar. Tembok itu tak sedikit pun menampakkan pembongkarannya keliling sambil berkata, "Sekarang akhirnya susah payahku tak sia-sia." Kemudian ku cari kucing itu yang telah menjadi demikianlah. Meski untuk satu malam saja sejak ia tak menginjak lantai rumahku, aku tidur nyenyak. Yeay. Yo. Iya. Kita aja dulu duduk situ. Oke. Jadi ini nanti Aduma membiarkan Fitrah membaca, aku ngebayangin set yang harus kau mainkan. Jadi di sini saat ini terpikirkan olehku konsepnya semacam akrobatik, tetapi tidak full akrobatik. Artinya nanti media settingmu itu kita pakai bambu petung ya, atau bambu kecil tapi yang tua gitu. Nanti kita buat semacam piramid, kita bikin 3 tingkatan. Nah nanti tubuhmu sembari berbicara itu memainkan piramid itu, semacam piramid tapi dia biasa kalau pramuka itu ada mimbar begini ya, kita buat begini nanti. Nah nanti si tokoh ini di tengah-tengah gitu. Jadi nanti itu bisa kau bawa, bisa kau mainkan, bisa kau junjung. Nanti itu konsepnya sederhananya adalah akrobatik. Jadi persentasenya itu hanya paling 25%, nggak murni di situ. Jadi nanti yang Aduma tawarkan ke audiens itu adalah bagaimana sinkronisasi tubuhmu terhadap tawaran set. Karena di sini tidak terlihat sama sekali bagaimana kemudian teks ini bisa kau paparkan dengan sambil duduk santai, itu tidak bisa. Tapi memang kegilaan-kegilaan yang kemudian aku transfer kegilaan ini pada media tubuhmu nanti. Jadi memang semi akrobatik lah. Presentasinya nggak banyak. Pertahankan tipe nanti kita bikin lebih bulat lagi.
kita bikin lebih tebal lagi. Secara teknis audionya nggak ada masalah. Karena aku melihat perbandingan selama hari ini latihan di kisah cinta ya, lalu kemudian di sini kelihatan banget ada dua karakter yang menarik ini. Oke, sip, cakep. Nanti kita desain. Thank you. Next. Min berapa itu? Min 2 silinder 1. Oke, next yang berikutnya demokrasi. Latihan tipis-tipis reading malam hari ini. Aktornya Joe. Ayo, tipis-tipis. Saya mencintai demokrasi. Tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang. Apalagi pahlawan. Oke, Fris, tahan dulu. Nah ini, dialog awal sampai dialog yang terakhir ini, kalau kau mainkan statis, dengan statis itu freeze, diam. Jadi tidak bergeming sama sekali. Ya. Maksud ya? Jadi gini. Ya, tadi kan geser dulu. Ini dialog aja terus. Dialog. Sampai Ya terserah, dialog ini beberapa kalimat. Beberapa kalimat terus apa aja, jadi jangan ada goyang-goyang dikit-dikit gitu, jangan ada. Tadi yang kau lakukan itu teknik munculnya bagus. Jadi kalau lihat ke depan aja, gak usah lihat ke atas. Kalau lihat ke atas kan ya cahaya, ke depan aja. Nah kalau begini kan bisa kelihatan tuh, kalau begini kan tidak kelihatan karena lampu. Ya next. lanjut. Ulanglah. 2. Apalagi pahlawan. Namun potret saya tak salah. Hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Masyarakat mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringasnya mereka akan berkuar-kuar kalau ada yang anti demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Tak seorang pun yang benar-benar mengerti apa arti ya demokrasi. Kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang dapat menjadikannya kemudian tolak belakang, atau mungkin RT kami yang membentang sepanjang gang gugus depan dari kelurahan, asalnya akan diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Benar kan? Hanya salahnya sedikit. Tak seorang pun yang benar-benar mengerti apa arti demokrasi. Ulang. Tangga dramatik. Hah? Tangga dramatik itu tingkatan-tingkatan itu dalam teks itu belum terlihat. Jadi ketika aktor ini mengatakan demokrasi, 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 benar kan? Saya bilang mereka kompak kalau tentang demokrasi. Nah kalimat demi kalimat yang di awal itu tidak memberikan poin besar ketika aktor mengatakan demokrasi, demokrasi. Jadi dia tidak ngedukung, tidak nge-up. Jadi walaupun Joe udah teriak wah 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 wah, dia nggak ngangkat dari awal itu, nggak ada imunnya, nggak ada. Jadi suntik vaksinnya itu vitaminnya nggak ada. Maksud nggak kira-kira? Kurang. Maksudnya apa namanya? Yang dimaksud sama suntikan vaksinnya itu kurang masuk. Nggak apa?
Ya kita coba dulu. Demi mempertahankan demokrasi, semua kompak. Kalau sudah Nah ini kalau Joe tadi kira-kira ketika tadi Joe mendialogkan itu respon apa yang kau berikan? Maksudnya kau merasakan apa yang kau pada tubuhmu itu ketika kau tadi berdialog bla 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 itu yang kau rasakan apa itu? Apakah kau hanya sekedar mengutarakan hafalan atau ada sedikit upaya untuk memberikan sesuatu gitu kira-kira? Menurut Joe gimana? tadi kan AA kan pas aku baca sampai apa namanya yang 1 lembar full tadi tuh loh. Ah, Nah itu kan AA kayak kurang puas toh. ya. Nah habis itu kayak berarti kurang. Ya udah. Tak kasih tawar ibu ya itu tawaran. Tapi ada upaya peningkatan itu ada. Kira-kira ketika aku menginginkan sesuatu, kira-kira menurut Joe sudah memberikan belum tawaran itu ke Duma? Ya sudah yang tadi. Sudah. Ya. Kira-kira itu sudah gitu ya? Benar? Kira-kira sudah itu. Ya itu udah. Tapi ya nggak tahu respon AA itu apa? Kok mulutnya ya Allah. Maaf ya. Kayak ini kondisional aja ya. Space-nya kondisional aja. Jadi tidak perlu mempersoalkan lebar panjang segala macam. Konsen di fokus di permainan aja. Ya. Lima belas hari. Salju ini telah mengurungku. Dan seluruh penghuni desa ini telah cukup membuat kami lumpuh dan tak berdaya. Ali dan Toi, kedua keponakanku, perasaanku tak pernah bisa tentram. Tawa karena sesuatu. Kini, aku selalu terharu karena sesuatu. Aisyah, jangan kau tambah bebanku. Sekalah air matamu. Saudara-saudaramu sedang berjuang di jalan Tuhan dan tanah air. Mereka tidak membutuhkan air matamu, Aisyah. Kedua anak kembarnya yang masih kecil-kecil, Ali dan Toib. Di depan sebatang pohon, Syai menghentikan langkahnya dan berkata, aku pun keluar dari tempat persembunyi. Kaum penjajah itu tidak pernah menghormati nilai-nilai kehormatan, harga diri. Segala kemuliaan dalam hidup mereka letakkan di bawah sepatu mereka yang kasar. Setiap kali aku mendengar suara helikopter, pesawat, dan letusan senapang, ketakutanku memuncak luar biasa. Aku melihat sang pilot menjenguk dengan kepalanya. Musim salju kali ini, badanku terasa lebih toyib.
kalian telah menjadi yatim di tanah sendiri. Alangkah dekatnya maut dari hidup kita ini. Maut kini telah tersebar di tengah-tengah kita, lebih banyak daripada musim sampar dan tipus. Dulu kita menghadapi maut dengan hati senang di dalam dekapan demam. Demam telah membuat kita tak menyadari apapun. Tapi kini, maut menyerbu kita disertai ketakutan yang mengerikan, menghadang kita dalam keadaan penuh kesadaran. Maut yang sering nampak pada selubung pembunuhan yang menjijikan, menjelma utuh di depan mata sebelum akhirnya kita mati. Maut yang sebelum bertahun-tahun peperangan ini datang dengan wujud yang masih bisa kita terima meskipun kita hidup di tengah-tengah kemiskinan, penyakit, dan kelaparan. Maut yang telah menguntit kita kemanapun kita pergi. Maut yang telah menjelma dalam setiap butir peluru penjajah yang telah merenggut puluhan saudara kita. Toyib, Ali, di manakah kalian manisku? Hadi, kekasihku. Di manakah engkau? Toib sayangku. Aku akan memasakkan susu untukmu. Kemarilah, dekatlah padaku. Sewaktu-waktu. Banyak hal telah hancur menjadi puingan di negeri ini. Penjajah fasik tidak akan mendapatkan apapun dariku. Bahkan sebutir debu yang melekat di tubuhku tidak akan kalian dapatkan. Apa? Kalian sangka seorang perempuan lumpuh sepertiku tidak bisa melawan? Kaukah Toib? Sayangku, mengapa lututmu berdarah? Toib, berhenti Toib, sembunyi, sembunyi. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu di sana sendirian. Sementara mereka masih menghujanimu dengan peluru. Toib, berhenti Toib.